Bayangkan sebuah perusahaan yang nilai modalnya cuma 100 juta rupiah. Itu kan bahkan nggak cukup ya buat beli mobil bekas yang layak di bursa mobil hari ini? Iya, bener banget. Skala 100 juta itu sangat amat kecil untuk sebuah korporasi tingkat nasional. Nah, tapi entitas sekecil ini baru aja dikasih mandat absolut buat mengontrol aliran ekspor senilai puluhan miliar dolar. Wah, ini luar biasa sih. Betul. Dan hari ini, kita bakal membedah tumpukan dokumen regulasi, terus ada analisis pasar, dan laporan industri yang menyoroti eksperimen ekonomi paling berani di Indonesia. Ya, bisa dibilang ini eksperimen paling berani dalam satu generasi terakhir ya. Kita mau eksplorasi mendalam, mencari tahu kenapa pada tanggal 18 Mei 2026 kemarin, pemerintah diam-diam mendaftarkan perusahaan ini. Perusahaan itu bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia, atau kita sebut saja DSI. Pemerintah pada dasarnya menyerahkan kendali atas komoditas paling strategis negara ini kepada mereka. Oke, untuk konteks awalnya nih, gimana sih persisnya pengumuman ini terjadi? Karena sepertinya sangat mendadak kan? Sangat mendadak. Jadi, Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 itu secara resmi ngumumin di hadapan Dewan kalau DSI ini bakal jadi satu-satunya gerbang, maksudnya semacam single gate gitu. Single gate untuk semua ekspor. Khusus untuk komoditas yang paling menggiurkan, kayak batu bara, minyak kelapa sawit mentah atau CPO, dan produk ferroalloy. Semua komoditas itu harus lewat DSI untuk bisa keluar dari perairan Indonesia dan mencapai pasar dunia. Wah, ini kan langkah intervensi negara yang sangat langka ya di era modern ini. Selama hampir 3 dekade, rantai pasok global ini kan murni digerakin sama dinamika sektor swasta ya kan? Bener, swasta yang pegang kendali lewat kontrak-kontrak independen mereka. Tapi sekarang, Jakarta tiba-tiba menyuntikkan sistem monopsoni negara tepat ke jantung perdagangan komoditas ini. Oke, mari kita bedah ini. Karena bagi Anda para pendengar yang mungkin mengelola portofolio investasi atau bergantung pada logistik global, manuver ini bisa mengubah segalanya. Betul. Dan buat Anda yang sekedar penasaran gimana sebuah negara besar berupaya merebut kembali kekayaannya, ini kasus yang sangat menarik untuk diikuti. Setuju banget. Nah, pertanyaan terbesarnya, kenapa sekarang? Mengapa pemerintah merasa perlu merombak sistem yang udah jalan puluhan tahun dan naruh beban sebesar ini ke perusahaan yang umurnya baru hitungan hari? Akar dari perombakan radikal ini tuh sebenarnya adalah rasa frustrasi finansial. Rasa frustrasi yang udah menumpuk selama puluhan tahun di pemerintahan. Frustrasi karena uang yang hilang itu ya? Tepat. Berdasarkan perkiraan pemerintah sendiri, yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo pada awal Februari tahun 2026, ada sekitar 908 miliar dolar AS yang lenyap dari sistem sejak tahun 1991. Tunggu dulu, 908 miliar dolar? Wah, itu angka yang fantastis banget, hampir 1 triliun loh. Iya, itu uang hasil ekspor sumber daya alam kita yang menguap. Uang yang tidak pernah kembali untuk memperkuat ekonomi domestik. Skala kebocorannya masif banget ya. Dan yang bikin bingung, mekanismenya seringkali luput dari perhatian publik kan, karena bersembunyi di balik dokumen pengiriman gitu. Benar. Para eksportir ini sering menggunakan taktik yang disebut under-invoicing atau kurang catat faktur. Bisa dijelasin sedikit nggak gimana cara kerja under invoicing ini di lapangan? Biar kebayang gitu. Oke, bayangkan sebuah kapal kargo bermuatan batu bara kalori tinggi meninggalkan pelabuhan di Kalimantan. Di atas kapal, kualitasnya premium. Tapi di atas kertas bea cukai yang diserahkan ke otoritas Indonesia, mereka mencatatnya sebagai batu bara kualitas rendah. Oh, paham. Jadi harga jual yang dilaporkan jauh lebih murah dari kenyataan di pasar global ya? Betul sekali. Nah, selisih harga itulah yang jadi masalah utamanya. Eksportir ini seringkali nggak langsung jual kargo tersebut ke pembeli akhir di Jepang atau Eropa. Terus mereka jual kemana dong? Mereka jual dulu ke perusahaan cangkang atau anak perusahaan afiliasi mereka sendiri. Biasanya perusahaan ini sengaja didirikan di yurisdiksi surga pajak, kayak Singapura atau British Virgin Islands. Ah, iya. Praktik ini yang biasa dikenal sebagai transfer pricing kan? Pembeli akhir. Jadi keuntungan realnya ditangkap dan diparkir di luar negeri sana ya. Sementara Indonesia cuma mencatat pendapatan ekspor artifisial yang nilainya kecil banget. Bener banget.
Dan ini menjelaskan mengapa momentum pembentukan DSI terjadi tepat di pertengahan tahun 2026 ini, tekanan makroekonominya lagi berat banget. Ya, masuk akal. Sepanjang tahun 2025 sampai awal 2026 kan nilai tukar rupiah tertekan parah ya oleh dinamika global. Pemerintah kayaknya udah nggak punya kemewahan buat ngebiarin miliaran dolar ini menguap terus-terusan. Belum lagi beban fiskal dari komitmen belanja pemerintah saat ini. Program unggulan kayak makan bergizi gratis di puluhan ribu sekolah itu butuh likuiditas nyata kan? Betul, mereka butuh devisa dalam jumlah raksasa. Dan butuhnya sekarang bukan cuma janji investasi di atas kertas, tapi bukannya pemerintah udah nyoba bikin aturannya sebelumnya? Udah, pemerintah sempat mencoba membendung ini lewat regulasi. Pada Maret 2025, ada aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam, atau disingkat DHSDA. Oh ya, aturan yang memaksa produsen menahan 100% devisa di dalam negeri selama 12 bulan itu ya? Iya, dan pengawasan bea cukai juga udah diperketat. Tapi pandangan dominan di kabinet sekarang, yang ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, adalah intervensi bertahap itu udah mencapai batasnya. Maksudnya udah mentok gitu ya? Nggak mempan lagi? Iya, karena selama pihak swasta masih pegang kendali penuh atas penerbitan dokumen penjualannya sendiri, celah untuk memanipulasi faktur pasti akan selalu mereka temukan. Ini ibarat Anda punya restoran yang sangat laris ya. Antrian pelanggan selalu mengular sampai ke jalan. Tapi Anda nyadar nih, kasir Anda diam-diam mencatat harga makanan lebih murah di struk resmi. Betul, dan si kasir ini mengantongi selisih uang yang dibayarkan pelanggan di luar restoran, ya kan? Iya, benar. Terus Anda sebagai pemilik nyoba merespon dengan masang lebih banyak CCTV. Anda bikin aturan pelaporan baru, nyuruh manajer ngawasin kasir setiap saat. Tapi kebocoran tetap aja terjadi. Karena tangan kasir biasanya lebih cepat dari mata kamera pengawas gitu ya. Nah, tepat. Akhirnya, alih-alih cuma nambah lapisan pengawasan yang rumit, pemilik restoran mengambil langkah pamungkas. Dia memecat semua kasir dan membuat sistem mesin kasir tunggal, sebuah single gate yang dikendalikan langsung olehnya. Metafora yang sangat merepresentasikan cara pandang Jakarta saat ini, DSI diciptakan khusus untuk menjadi mesin kasir tunggal tersebut. Jadi negara nggak mau lagi ngejar-ngejar dokumen swasta, negara mau jadi pihak yang menerbitkan dokumen itu sendiri. Benar, tapi masalah teknisnya sekarang adalah skala transisinya. Gimana caranya entitas dengan modal 100 juta rupiah atau sekitar 6.000 dolar AS bisa mengeksekusi beban sebesar ini? Iya kan? Kita bukan ngomongin pengiriman skala kecil loh. Berdasarkan data tahun 2025 dari sumber kita, Indonesia menyuplai 524 juta ton batu bara termal via maut. Itu lebih dari separuh pasokan global. Belum ditambah kelapa sawit dan ferroalloy. Total nilainya mendekati 65 miliar dolar. Ini mencakup sekitar 23% dari seluruh pendapatan ekspor Indonesia. Gimana entitas sekecil itu bisa menanganinya? Iya, gimana tuh ceritanya? Duitnya kan nggak ada. Rahasianya itu terletak pada struktur perusahaannya. Arsitektur hukum DSI ini sangat spesifik. DSI dibentuk sebagai anak perusahaan dari Danantara Indonesia, yaitu Badan Pengelola Investasi Negara. Oke, jadi mereka ada di bawah payung Danantara, tapi komposisi sahamnya gimana kok bisa sakti banget? Dari total sahamnya, ada 399 saham seri A yang dipegang oleh PT Danantara Asset Management. Tapi kekuatan sejatinya justru berasal dari satu lembar saham yang tersisa. Sebentar, cuma satu lembar saham? Emang siapa yang pegang? Satu lembar saham seri B ini dipegang secara langsung oleh pemerintah Republik Indonesia. Saham istimewa inilah yang ngasih DSI status sebagai badan usaha milik negara secara instan. Oh, wow. Jadi status BUMN itu otomatis ngasih mereka perlindungan dan otoritas absolut dari negara ya? Ini sama sekali bukan soal berapa banyak uang tunai yang mereka punya di bank. Tepat sekali. Mereka nggak butuh modal raksasa buat beli komoditas secara fisik. Mereka mendesain sebuah perisai hukum. DSI bertindak murni sebagai trader di atas kertas. Jadi mereka nggak butuh armada kapal kargo sendiri untuk ngirim puluhan miliar dolar barang ini kan? Nggak sama sekali. Mekanismenya sangat bergantung pada sistem perbankan negara. Ketika sebuah perusahaan tambang mau ekspor batu bara, DSI menyisipkan dirinya di tengah transaksi. Menyisipkan gimana maksudnya? DSI beli kargo dari produsen domestik dan secara bersamaan menjualnya ke pembeli di luar negeri.
Kemungkinan besar mereka pakai fasilitas letter of credit back-to-back yang dijamin bank-bank BUMN besar. Jadi DSI nggak keluar uang tunai di depan. Mereka cuma mengontrol perpindahan kepemilikannya aja ya. Dan memastikan semua devisa masuk penuh ke sistem keuangan Indonesia dulu. Betul, setiap kargo wajib melewati mereka. Setelah devisa asing itu masuk dan tercatat, barulah DSI meneruskan pembayaran ke produsen domestik. Tentunya dipotong biaya atau selisih harga. Itu teori indah di atas kertasnya ya, tapi coba kita lihat realitas kasarnya di pelabuhan. Di dokumen kita tuh tertulis lini masa yang mepet banget. Sangat gak masuk akal. Ya, dari tanggal 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, ada kewajiban pencatatan ekspor atas nama Danantara. Benar. Lalu tanggal 1 September, hak ekspor perusahaan swasta hangus sepenuhnya. Padahal di sektor kelapa sawit aja ada 11.231 izin ekspor aktif yang dipegang sama 76 perusahaan. Dan izin itu kadaluarsa tanggal 31 Agustus. Memang angka yang fantastis ya. 11.231 izin ekspor dalam 3 bulan. Makanya, gimana ceritanya DSI bisa mengambil alih seluruh jaringan kompleks ini? Mulai dari surveyor, asuransi, sampai bank, hanya dalam waktu 3 bulan. Tanpa menyebabkan kekacauan logistik yang masif. Antrean kapal bisa berbulan-bulan tuh. Yak dong, terus respons pemerintah gimana? Kalau kita analisis lini masanya, periode Juni sampai Agustus ini sebenarnya bukan peluncuran penuh. Ini murni dirancang sebagai uji tekanan atau ya semacam stress test lah. Oh, jadi jendela 3 bulan ini tuh stress test untuk infrastruktur dokumen DSI ya? Bukan ngentiin kapal yang lagi bersandar? Betul, implementasi penuhnya baru ditargetkan jalan pada Januari 2027. Periode 3 bulan di 2026 ini cuma transisi paksa buat memastikan server bea cukai dan perbankan sanggup nahan lonjakan beban pelaporan yang dipusatkan di satu titik. Ibaratnya mereka lagi nyoba ngebangun parasut sambil lompat dari pesawat ya. Tapi minimal mereka nyiapin waktu beberapa bulan biar sistemnya nggak langsung jebol. Iya, semacam penyangga waktu. Tapi tetap aja, biarpun statusnya uji coba, pasar global udah pasti panik. Pastilah, pembeli di luar negeri pasti bertanya-tanya apakah kontrak jangka panjang mereka sama perusahaan swasta bakal dihormati sama BUMN baru ini? Untuk meredam ketakutan itu, dan nunjukin kalau DSI nggak akan jadi alat politik birokrasi semata, Jakarta akhirnya merilis satu kejutan besar pada 21 Mei 2026. Ah iya, soal penunjukan pimpinan DSI itu kan, CEO Danantara, Rosan Ruslani, mengkonfirmasi satu nama yang bikin banyak orang kaget, Luke Thomas Mahoney. Betul, seorang warga negara Australia. Ini sangat tidak biasa untuk budaya kita loh. Mengangkat seorang profesional asing, bule, untuk memimpin apa yang berpotensi menjadi BUMN paling penting dalam sejarah modern kita. Iya, Mahoney ini punya rekam jejak mentereng. Dia mantan petinggi di BHP Billiton, Vale Base Metals, dan posisi terakhirnya di PT Vale Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah penunjukan orang asing ini adalah bentuk pengakuan diam-diam dari pemerintah kalau mereka itu sebenarnya sangat butuh kepercayaan dari Bank Internasional? Analis pasar menyebutnya sebagai sinyal Mahoney. Dan iya, jawabannya betul. Pasar internasional butuh jaminan governance atau tata kelola. Jadi, bank-bank global bakal ngerasa lebih aman kalau ada sosok yang ngerti standar komersial internasional yang duduk di kursi direktur utama, gitu ya? Tepat sekali. Pengalamannya di Vale Indonesia itu sangat relevan karena dia ngerti cara menavigasi birokrasi Jakarta sekaligus ngebawa standar global. Apalagi ditambah audit pajak yang agresif, berisiko mengganggu iklim investasi secara serius. Kebijakan ini tuh kayak pertarungan dua prinsip besar ya. Di satu sisi ada klaim kedaulatan sumber daya bahwa negara penghasil berhak atas untung lebih besar. Tapi di sisi lain ada integrasi pasar, di mana pasar global butuh stabilitas kontrak swasta. Benturan dua prinsip ini paling kelihatan di satu teka-teki struktural yang belum dijawab di regulasi DSI, yaitu gimana caranya mereka menentukan harga beli dan jual. Wah iya, itu dilema yang mematikan sih. Coba kita runut logikanya. Kalau DSI beli komoditas dari produsen domestik dengan harga jauh di bawah pasar global, ya untung DSI bakal raksasa. Negara untung banyak. Tapi margin keuntungan produsen domestik bakal hancur lebur. Investor bakal lari karena bisnisnya nggak masuk akal lagi, masa dipaksa jual murah ke negara? Bener, tapi sebaliknya, kalau DSI bersikap adil dan ngelacak harga pasar secara persis, tanpa ngambil selisih, maka misi mencegah misinvoicing ini jadi lemah dong.
Betul sekali. Kalau DSI cuma nyalin harga yang disodorkan swasta ke harga internasional, kebocoran uang ya tetap aja terjadi sebelum komoditas itu masuk ke pembukuannya DSI. Dan perpindahan nilai ini akan menentukan nasib puluhan eksportir itu ya, terutama yang 76 perusahaan eksportir sawit tadi. Apakah ini sekedar penyesuaian regulasi atau transfer komersial secara paksa dari swasta ke publik? Kritikus domestik sangat menyoroti isu ini. Mereka berpendapat masalah kurang catat faktur itu harusnya diselesaikan dengan memperkuat bea cukai dan pajak. Bukannya bikin perantara negara yang monopolistik baru ya? Iya, membangun BUMN raksasa di tengah rantai pasok adalah pendekatan yang bawa resiko bawaan sangat tinggi. Ini tuh kayak nyoba memperbaiki pipa bocor di rumah Anda, tapi alih-alih nambal pipanya, Anda malah ngebangun waduk beton raksasa di atap rumah. Analogi yang pas, kalau waduknya retak, air yang tumpah bakal jauh lebih menghancurkan daripada kebocoran pipa aslinya. Sangat menghancurkan pastinya. Makanya 6 bulan ke depan ini benar-benar bakal nentuin nasib eksperimen bernilai miliaran dolar ini. Jika kita melihat gambaran besarnya, bagi Anda para pendengar yang berkecimpung di investasi atau pemerintahan, peristiwa ini adalah cetak biru penting. Ini tentang bagaimana sebuah negara besar berupaya merebut kembali kendali atas kekayaannya dari tangan swasta. Bener banget. Dan ini ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan setelah ini. Bayangkan ini ya, Bayangkan gimana? jika Indonesia benar-benar berhasil mengeksekusi sistem monopsoni satu gerbang ini, dan tiba-tiba triliunan rupiah devisa membanjiri kas negara, tanpa menghancurkan pasar komoditas, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Pasti bakal jadi percontohan negara lain kan? Tepat. Apakah ini akan memicu efek domino global? Di mana negara-negara kaya sumber daya lainnya di Amerika Selatan atau Afrika meniru cetak biru DSE ini secara sepersis. Wah, kalau itu terjadi, dampaknya ke tatanan global bakal masif. Banget, kita mungkin sedang menyaksikan awal dari berakhirnya era perdagangan komoditas pasar bebas global seperti yang kita kenal selama ini. Semuanya berawal dari satu perusahaan bermodal 100 juta rupiah, luar biasa. Terima kasih buat Anda yang udah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Semoga diskusinya bermanfaat. Sampai jumpa.